Ya, silakan Dija. Ya. Mulai ya. Ya, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khadijah Sundus, NPM 192154059. Bersama rekan-rekan saya ada Aulia Khairunisa dengan NPM 192154052, Abdul Aziz Jabarudin dengan NPM 192154069, dan Sinta Ramawati Dewi dengan NPM 192154102. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai film protozoa, yang artinya protos pertama dan zoin binatang. Adapun karakteristik dari protozoa sendiri yaitu 1. Protozoa termasuk mikroorganisme, yaitu mikros yang artinya kecil dan organisme yang artinya makhluk hidup. Yang kedua, ukurannya biasanya 3-100 mikron. Yang ketiga, protozoa biasanya hidup di tempat berair atau basah. Apabila keadaan menjadi kering, protozoa akan mengkristal. Yang keempat, umumnya bersel satu, tetapi ada beberapa spesies yang berkoloni. Yang kelima, satu sel terdapat satu inti, tetapi secara generatif berkonjugasi karena jantan dan betina belum jelas perbedaannya. Yang terakhir, protozoa berdinding selaput plasma tipis. Adapun subfilum protozoa yaitu 1. Subfilum Sarcomastigopora dengan kelas yaitu Rhizopoda dan Mastigopora. Lalu ada subfilum Chiliopora dengan kelas Chiliata. Dan yang terakhir subfilum Sporozoa dengan kelas Sporozoa atau Telosporea. Di sini saya akan menjelaskan mengenai subfilum Sarcomastigopora dengan kelas Rhizopoda. Kelas Rhizopoda atau Sarcodina yaitu rhiza yang berarti akar dan pos yang berarti kaki, sarcod yang berarti gumpalan, dan sarc yang berarti daging. Karakteristik Rhizopoda yang pertama, protoplasma Rhizopoda dapat menjadi kaki semu. Yang kedua, bergerak dengan gerakan amobit. Yang ketiga, hidup di air tawar, di laut, parasit pada makhluk hidup. Yang keempat, berkembang biak secara vegetatif dengan membelah diri. Salah dari Rhizopoda adalah Amobit proteus. Karakteristik Amobit proteus yaitu 1. Hidup di tempat basah atau berair. 2. Tubuhnya terdiri dari kulit luar yaitu ektoplasma yang diselimuti selaput. Yang ketiga, di bagian endoplasma terdapat inti, rongga makan, rongga berdenyut yang berfungsi sebagai alat pengeluaran cairan, bagian plasma gel, bagian plasma sol, dan butiran lemak. Yang keempat, bersel satu dan berkembang biak secara vegetatif dengan membelah inti. Yang kelima, cara hidupnya yaitu ektoamoeba dan entoamoeba, yaitu ektoamoeba yaitu hidup di luar tubuh organisme lain dan entoamoeba hidup di dalam tubuh organisme lain. Contoh lain Rhizopoda yaitu Arcella vulgaris adalah rangka luar dari kitin dan terdapat di air tawar. Diflugia corona, rangka luar mengandung pasir, terdapat di air. Terdapat terdapat di air tawar.
Foraminifera, rangka luar dengan zat kapur dengan celah tempat keluarnya benang protoplasma yang biasanya berguna sebagai petunjuk penyelidikan tanah yang mengandung minyak bumi. Yang keempat, heliozoa, yaitu rangka luar dari kersik dan hidup. Yang terakhir, radiolaria, yaitu rangka luar dari kersik dan bercelah tempat keluarnya pseudopodia. Mungkin sekian yang dapat saya paparkan. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh saya, yaitu Saudari Aulia Hoirenisa. Kepadanya disilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Aulia Hoirenisa akan menjelaskan sedikit tentang kelas Mastigopora. Nah, sebelum masuk ke materi, sebelum ke pengertian, nah teman-teman pernah nggak melihat fenomena alam seperti gambar yang ada di layar? Nah, ini adalah salah satu aktivitas dari spesies yang akan dibahas di kelas Flagellata atau Mastigopora. Di next slide-nya. Nah, masuk ke materi, yang pertama adalah pengertian dari Mastigopora itu sendiri. Mastigopora itu sebenarnya adalah bahasa Yunani, bisa dibagi menjadi kedua kata, yaitu mastig dan poros. Mastig itu artinya bulu cambuk, dan poros adalah pergerakan. Nah, kalau mengambilnya dari istilah flagellata, maka asal katanya adalah flagrum. Flagrum itu yang artinya bulu cambuk. Nah, mungkin seperti itu di pengertian. Yang kedua adalah klasifikasi. Klasifikasi dari flagellata itu sendiri itu memiliki dua klasifikasi. Pertama adalah Phytoflagellata dan kedua adalah Zooflagellata. Phytoflagellata itu biasanya dia memiliki klorofil, jadi nanti cara makannya itu akan menjadi autotrof. Nah, untuk Phytoflagellata itu memiliki 3 kelas lagi, Euglenoida kalau nggak salah, dan yang kedua Dinoflagellata, dan yang ketiga adalah Volcosida. Nah, lalu klasifikasi yang kedua adalah tentang Zooflagellata. Zooflagellata ini biasanya tidak bersifat autotrof ya, karena ya tidak memiliki klorofil. Nah, Zooflagellata itu contohnya adalah Leishmania dan Trypanosoma. Lalu yang ketiga adalah habitat Mastigopora. Habitat Mastigopora intinya di karena nanti akan berkaitan dengan peranan dari Mastigopora itu sendiri. Nah, pH yang dibutuhkan untuk Mastigopora hidup adalah sekitar 6-8 dan suhunya adalah sekitar 15 sampai 25 derajat Celcius, 15 atau 16 sampai 25 derajat Celcius. Itu habitat Mastigopora. Nah, yang selanjutnya adalah karakteristik dari Mastigopora. Karena tadi disebut bulu cambuk, maka pergerakannya adalah menggunakan bulu cambuk. Nah, salah satu yang menjadi ciri khas dari Mastigopora adalah memiliki velikel yang seluruhnya mengelilingi tubuhnya gitu. Jadi apa ya, velikel itu selaput fleksibel ya, karena bentuk tubuh flagellata itu tetap tanpa rangka luar. Nah, dilindunginya sama velikel. Lalu yang selanjutnya adalah reproduksi Mastigopora. Reproduksi Mastigopora itu adalah reproduksi aseksual, pembelahan biner lah ya, yang artinya itu dari satu sel akan membelah menjadi 2 sel, menjadi 4 sel, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir itu adalah peranan. Peranan dari flagellata itu sendiri adalah memiliki peran yang penting di lingkungan perairan, itu sebagai predator karena memangsa organisme uniseluler atau semacam ganggang gitu. Jadi cukup mengendalikan populasi organisme. Gitu. Di next. Nah, ini adalah contoh representatif dari Mastigopora atau flagellata. Gambar pertama itu adalah contoh dari klasifikasi Zooflagellata. Nah, gambar pertama itu adalah Leishmania donovani kalau nggak salah. Itu pernah
menyebab satu penyakit lah ya, menjadi sebab penyakit di Mesir dan juga India. Lalu gambar kedua itu adalah Euglena viridis. Euglena viridis itu bisa dilihat kan warnanya hijau, berarti itu berasal dari Phytoflagellata. Nah, dari Phytoflagellata itu sendiri, maka Euglena ini bisa memproduksi makanan sendiri. Lalu gambar yang ketiga itu berasal dari klasifikasi Phytoflagellata yang tadi teman-teman lihat di gambar yang bercahaya itu. Nah, itu disebutnya Noctiluca gitu. Dan yang gambar keempat itu adalah Astasia sp. Nah, Astasia sp itu berasal dari klasifikasi Phytoflagellata, tetapi dia itu tidak memiliki klorofil. Jadi kebalikan dari Euglena. Dan gambar yang kelima itu adalah Trypanosoma cruzi. Kalau tidak salah, Trypanosoma cruzi itu pernah menyebabkan jadi sebab dari penyakit anemia yang melanda negara Amerika bagian tengah. Lalu yang menjadi background dari slide ini adalah spesies yang berasal dari Polposida. Polposida dengan nama Polvox globator. Nah, itu nama ilmiahnya dan itu contoh representatifnya. Sekian pemaparan dari saya. Bisa dilanjut ke pemateri selanjutnya yaitu Abdul Aziz. Silahkan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, saya akan membahas mengenai subfilum Coleoptera dengan kelas Ciliata. Di sini saya akan memaparkan mengenai pengertian karakteristik bagian-bagian, adapun pengklasifikasian jenis, peranan, dan cara reproduksi daripada Ciliata. Yang pertama ada itu pengertian dari Ciliata. Ciliata berasal dari kata Latin yaitu cilia yang artinya rambut kecil, di mana Ciliata ini merupakan protozoa yang memiliki alat gerak berupa cilia atau rambut getar sebagai alat geraknya. Yang selanjutnya adapun karakteristik ataupun ciri-ciri daripada Ciliata. Ciliata ini hidup di air tawar, yang lebih dominan itu di air tawar yang memiliki organisme-organisme atau bahan-bahan organik seperti di sawah dan lain sebagainya. Selain itu juga, Ciliata ini memiliki sel tunggal atau uniseluler dan bersifat heterotrof atau hidup dengan memangsa organisme lain karena disebabkan tidak mampu memproduksi makanannya sendiri dan berukuran mikroskopis. Adapun daripada bagian-bagian Ciliata bisa disebutkan di sini ada mulut, rongga, trikosit, makronukleus, mikronukleus, cilia, dan membran plasma. Bisa diamati daripada gambar, ada yang disebutkan makronukleus dan mikronukleus. Makro dan mikronukleus itu adalah inti sel, jadi cilia ini memiliki dua inti sel berupa makro dan mikro. Adapun cilia sebagai alat penggerak, mulut itu sebagai alat nanti memangsa, dan trikosis itu aktif ketika mendapat rangsangan bahaya daripada manusia seperti itu. Ya, untuk selanjutnya ada pengklasifikasian daripada Ciliata. Berdasarkan distribusi atau pola persebaran cilia atau rambut getarnya, cilia ini dikelompokkan menjadi dua golongan. Ini merupakan materi tambahan ya. Ada yang rambut getarnya itu menyebar di seluruh bagian daripada Ciliata, dan ada yang berupa sifatnya itu di satu tempat daripada badan Ciliata, di mana ada yang kalau yang tersebar menyeluruh di permukaan tubuh itu seperti Bursaria, Stentor, Calpoda, dan ada pula yang terakolokasi sifatnya itu atau hanya di satu tempat bagian tubuh daripada Ciliata seperti Asineto dan Vorticella seperti itu. Nah, adapun pembagian-pembagian daripada klasifikasi Ciliata yang umumnya itu ada Holotricha dan Spirotricha dan Peritricia. Holotricha itu merupakan kelompok Ciliata yang hidup dengan berenang sangat bebas seperti Paramecium serta Didinium. Ya, untuk contohnya itu seperti itu. Adapun yang Spirotricha ini memiliki ciri khusus berupa hidupnya cilia secara berkoloni, ya, dengan bentuk seperti bola atau juga oval. Salah satu contohnya itu adalah
Nyctoterus ovalis. Dan yang ketiga adalah mohon maaf untuk Spirotricha. Spirotricha ini kelompok Ciliata yang memiliki bentuk seperti trompet ya. Secara klarifikasi tadi tertukar dengan Peritricia. Untuk Spirotricha ini bentuknya seperti trompet, menetap di air tawar dan mengenang atau mengalir di air tawarnya tersebut seperti stentor dan euplotes. Nah, untuk yang Peritricia yaitu dengan ciri khusus silia yang berkoloni dan biasanya membentuk bola ataupun oval yang contohnya itu Nyctoterus ovalis. Adapun daripada jenis-jenis Ciliata ini ada yang disebut dengan Ciliata paramecium, Vorticella, Didinium, Stentor, dan Balantidium coli. Yang pertama itu ada paramecium. Paramecium ini di mana memiliki ciri khusus berupa bagian depan daripada bagian tubuhnya itu tumpul, sedangkan di bagian belakangnya itu meruncing. Jadi kalau kita gambarkan itu seperti sendal atau alas sepatu, seperti itu. Adapun Vorticella ini bentuknya itu mirip seperti lonceng dan bertangkai panjang, membentuk lurusan atau juga spiral, di mana di dalam spiral tersebut terdapat silia di sekitar mulutnya. Hidupnya ini seperti secara umum di air tawar menempel di tangkai batang yang bersifat kontraktil atau juga substrat, di mana makanan itu berupa bakteri atau sisa-sisa bahan organik yang masuk bersamaan melalui celah mulutnya. Ada pula Didinium. Didinium ini merupakan predator pada ekosistem perairan, pemangsa daripada Paramecium. Ya, jadi Didinium ini melakukan suatu siklus lingkungan atau adaptasi berupa kepada lingkungan ini dengan memangsa sebagai predator ya di suatu sistem ekosistemnya. Adapun stentor ini memiliki bentuk juga seperti trompet, menetap di air tawar dan mengalir. Makanan daripada silia ini mempunyai ukuran yang lebih kecil daripada tubuhnya. Yang terakhir daripada jenis silia adalah Balantidium coli. Nah, ini merupakan satu-satunya golongan silia manusia yang patogen serta menimbulkan balantidiasis. Contohnya itu Ciliata dysentery, ya, di mana dapat ditemui pada daerah yang tropis atau juga subtropis. Untuk selanjutnya ada peranan daripada silia secara umumnya sebagai predator air tawar. Namun untuk dampak negatifnya itu dapat mengakibatkan sakit perut di tubuh manusia seperti itu. Adapun cara reproduksi daripada Ciliata, cara reproduksi atau berkembang biaknya Ciliata ini ada dua, yaitu secara vegetatif dan generatif. Nah, mohon maaf. Nah, untuk yang vegetatif ini, pertama-tama membelah secara transversal, dimulai dengan membelah daripada bagian makronukleusnya. Ya, nanti setelah itu selama 24 jam terjadi di sitoplasma. Untuk yang selanjutnya ada perkembangbiakan secara generatif, di mana dilakukan secara konjugasi. Dimulai dengan pertemuan antara dua individu Ciliata di mulut Ciliata, yang selanjutnya nanti makronukleus daripada Ciliata ini itu akan lenyap dan mikronukleus ini membelah secara meiosis menjadi 4, di mana yang 4 ini 3 diantaranya lenyap dan 1 membelah jadi 2 berupa mikronukleus yang hiploid. Nah, yang hiploid ini saling tukar-menukar, yang akhirnya dari hiploid menjadi diploid dan membentuk individu baru atau memisahkan diri. Adapun ini gambarnya yang contoh ada Holotricha, ada yang Spirotricha dan Peritricha, di mana tadi berbentuk seperti trompet dan lurus seperti itu ya. Nah, baik, untuk contoh-contohnya ada Didinium nasutum, Stentor caerulus, Vorticella campanula, dan Stylonychia mytilus. Adapun yang terakhir Podophyra coli. Ya baik, untuk selanjutnya ada Zoophyllum Sporozoa yang akan disampaikan oleh rekan Sinta. Dipersilahkan.
Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan subfilum sporozoa. Jis. Aji slide-nya, Jis. Dalam bahasa Latin, sporozoa ini berasal dari dua kata, yaitu sporo yang berarti benih dan zoion yang berarti binatang. Sporozoa ini kurang begitu dikenal dengan baik dibandingkan dengan protozoa yang lain karena hewan ini tidak terdapat pada kolam atau perairan. Contoh yang paling umum untuk dipelajari adalah Plasmodium yang menyebabkan penyakit malaria, ditemukan oleh Charles Leveran, Ronald Ross, dan Grassi. Penyakit ini ditularkan oleh nyamuk Anopheles. Sporozoa ini tidak memiliki alat gerak khusus, sehingga gerakannya dilakukan dengan mengubah-ubah kedudukan tubuhnya. Sporozoa ini mempunyai spora berbentuk lonjong dengan ukuran 8-11 mikron pada dinding kitin. Sporozoa ini mempunyai dua kapsul polar pada antar berpasangan berbentuk labu berukuran sama terletak pada sudut sumbu longitudinal dengan ujung posterior. Nah, dari depan ujung anterior sampai dengan lebar posterior. Dinding katubnya itu tidak terlalu jelas. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada Khadijah selaku moderator. Terima kasih kepada Sinta Ramawati Dewi. Mungkin presentasinya cukup sekian. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memaparkan materinya. Mungkin ditutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus ini gimana dong? Ini nyimpennya? Halo. Ini nyimpennya gimana? Halo. Sebelum recordnya.